Selamat malam, salam sehat dan bahagia selalu. Jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali kita di dalam ibadah keluarga virtual malam hari ini. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh. Saat teduh kita selesai, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 baitnya yang pertama. Jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Oleh karena kasih dan sayang-Mu ya Allah, kami diizinkan bertemu kembali dalam ibadah keluarga virtual. Kami boleh ada dalam keadaan yang baik, yang sehat, sukacita, dan penuh semangat untuk mengikuti rangkaian ibadah pada malam hari ini. Berkenanlah ya Bapa hadir di tengah-tengah kami di dalam ruang virtual ini. Berkenanlah ya Bapa Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini tidak akan menjadi sia-sia di dalam hidup kami. Tetapi karena kehadiran Tuhan, karena tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan bagi kami, ibadah ini berjalan dengan baik. Ibadah ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan kami untuk kemudian kami teruskan di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Ya Bapa, kami pertaruhkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bermazmur. Malam hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 42 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Mazmur pasal 42 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam yang menyatakan, kerinduan kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian Mazmur bacaan bagi kita malam hari ini. Ibu Bapa, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita angkat lagi satu buah pujian dari Kidung Jemaat nomor 457
baitnya yang keempat. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami datang kepadamu yang adalah sumber kekuatan dan sumber hikmat kami. Biarlah di dalam pertolongan-Mu ya Bapa, kami memperoleh kemampuan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami baca malam hari ini, serta setia dan sukacita dalam melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk menerima sabda-Mu. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mika pasal 7, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Saya ulangi, kitab Mika pasal 7, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Bashan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, dan yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi malam saya menonton sebuah film.
Film ini menceritakan seorang bapak dan anaknya yang sudah pemuda melakukan perjalanan bersama dengan rombongan mereka. Nah, di dalam perjalanan itu ternyata sang bapak ini ketika ada di sebuah hutan diserang oleh beruang. Ia diserang dan ia mengalami luka parah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terbaring. Lukanya itu membuat dia juga tidak bisa berbicara dan membuat dia tidak bisa bergerak. Tetapi karena mereka menjadi satu rombongan yang sama, maka kepala rombongan tetap memerintahkan semua anggota rombongan itu untuk membawa si bapak ini melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat yang mereka menjadi tujuan mereka. Tetapi ternyata tempat yang mereka tuju itu tidak mudah perjalanannya. Mereka harus mendaki. Bahkan mereka diperhadapkan dengan musim dingin, salju yang begitu tebal. Dan mereka harus mendaki gunung yang begitu tinggi. Anggota rombongan yang lain mulai mengeluh karena capek memikul si bapak ini. Akhirnya kepala rombongan mengatakan kepada anggotanya, ya ada 2 orang untuk tinggal dan menjaga si bapak ini. Ya artinya menjaga, merawat sedapatnya, kalau dia sembuh ya baik begitu. Tetapi kalau tidak sembuh mereka harus memakamkan jenazahnya dengan baik. Nah maka 2 orang ini tinggal bersama dengan si bapak dan anaknya, jadi berempat. Tetapi ternyata bapak ini walaupun dia mengalami luka yang sangat parah, tetapi dia belum juga meninggal. Jadi salah satu orang yang menjaga ini sudah mulai merasa bosan, sudah mulai merasa jenuh dengan situasi itu. Hingga dia mencoba untuk membunuh bapak ini. Tetapi upayanya itu dihalangi oleh anak dari si bapak ini. Dia menghalangi dengan segala macam cara, ternyata justru dia yang terbunuh oleh yang disuruh menjaga ini. Anak ini terbunuh dan si bapak ini melihat, tapi dia tidak bisa menggerakkan badan, dia tidak bisa berbicara satu kata pun. Sehingga dia hanya bisa menyaksikan apa yang pahit, bahwa anaknya dibunuh oleh rekan atau teman seperjalanan mereka. Datanglah yang menjaga satu lagi. Dia datang dan mencari-cari si anak ini. Cuma oleh si pembunuh ini dikatakan nggak tahu dia pergi kemana. Si bapak ini mencoba mengatakan sesuatu kepada temannya ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sehingga peristiwa itu berlalu begitu saja. Hari berikutnya si penjahat ini, si pembunuh ini, di malam hari di pagi hari tiba-tiba mengagetkan temannya yang satu ini dengan mengatakan bahwa musuh mereka sudah semakin mendekat dan mereka harus segera pergi. Nah, karena mereka harus segera pergi, maka si bapak ini mereka kubur hidup-hidup di timbun tanah dan mereka lari pergi. Tetapi ternyata bapak ini juga tidak mengalami kematian. Bahkan mungkin karena begitu bencinya, begitu marahnya, begitu dendamnya terhadap si pembunuh ini, tiba-tiba dia berusaha untuk bangkit, untuk keluar dari liang kubur yang dibuat itu dan mengejar si pembunuh ini. Dia berusaha untuk bertemu dengan si pembunuh ini. Melewati berbagai macam rintangan, menghadapi berbagai macam kesulitan. Dia begitu dendam, sakit hatinya sehingga ia dapat melewati semuanya itu. Dan tibalah dia di tempat
di mana mereka tuju. Begitu sampai di sana, ternyata si pembunuh ini sudah kabur, sudah pergi. Karena si bapak ini sebelum sampai ke tempat itu, ada orang yang sudah dengan tidak sengaja membawa barang miliknya, botol minum miliknya yang dikenali oleh si kepala rombongan kemarin yang tadi itu. Lalu mereka pergi mengejar, mencari dia dan mendapatkannya dan membawanya ke tempat mereka berkumpul, tempat mereka tinggal. Tetapi si pembunuh ini sudah lari. Nah, kemudian dia dirawat beberapa hari di tempat itu, dia kuat kembali dan dia memutuskan untuk mengejar si pembunuh ini. Karena dendam, karena dia marah, dia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh si pembunuh ini terhadap anaknya. Maka pergilah ia dengan kepala rombongan, berdua mereka pergi mengejar. Ternyata dalam pengejaran itu kepala rombongan berhasil dibunuh oleh si pembunuh. Tapi si bapak ini tidak, dia masih selamat. Dan di bagian terakhir dia berhasil membuat si pembunuh ini menjadi lemah. Ya, mereka bertarung, mereka berkelahi. Dan dalam perkelahian itu si pembunuh ini babak belur. Ya, bapak ini juga babak belur, tetapi dia masih kuat. Dan dia mencoba untuk membunuh si pembunuh ini sebagai bentuk balas dendamnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara di pikirannya, entah di hatinya, yang mengatakan pembalasan bukanlah hak manusia. Pembalasan adalah hak Tuhan. Maka dia berhenti bertindak, rencananya untuk membunuh, lalu dia melepas pembunuh itu di aliran sungai. Ternyata di ujung, di bagian sisi yang berbeda dari aliran sungai itu sudah ada rombongan yang lain yang juga bermusuhan dengan mereka, khususnya dengan si pembunuh ini. Maka dialah yang membunuh pembunuh itu, dan jenazahnya hanyut oleh air sungai. Ibu bapak, saudari-saudara, apa yang saya mau katakan dari film ini, ya, bahwa manusia itu pasti punya dendam. Ya, manusia itu ketika dia sakit hati, dia pasti akan menyimpan itu menjadi sebuah dendam. Tapi ya kadang-kadang ada juga yang dendam kemudian melupakan. Tetapi dendam itu adalah perasaan yang sangat manusiawi, yang bisa dialami oleh siapapun. Ya, bisa dirasakan oleh siapapun kita sebagai manusia. Tetapi lewat bacaan bagi kita pada malam hari ini, seharusnya sebagai manusia patutlah kita merasa malu. Malu kenapa? Karena di dalam bacaan kita, ya, khususnya di ayat yang ke-18, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Tuhan tidak melihat pelanggaran manusia. Tuhan tidak menghukum manusia karena dosanya. Tetapi Tuhan Allah mengampuni. Tuhan Allah memaafkan segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Padahal manusia berbuat dosa tidak hanya satu kali atau dua kali dalam hidupnya. Dia bisa berbuat dosa itu 2-3 kali, 3-4 kali di dalam satu hari. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Karena dosa itu bukan hanya perbuatan yang melanggar perintah Allah, tetapi dosa itu juga ada di dalam pikiran yang melawan kehendak Allah. Hati yang melawan kehendak Allah itu juga sudah dosa.
Sehingga tidak ada manusia yang dapat membebaskan dirinya dari dosa. Nah, pelanggaran manusia, dosa manusia begitu banyak. Tetapi apa yang diperbuat Tuhan? Mengampuni. Apa yang diperbuat Tuhan? Memaafkan. Jika Tuhan menaruh dendam kepada manusia, lalu Tuhan menghukum manusia, maka binasalah manusia, habis manusia. Tidak akan ada yang dapat meloloskan dirinya dari hukuman Allah. Tidak ada yang dapat membebaskan dirinya dari murka Allah. Jadi ibu bapak, saudari-saudara, betapa beruntungnya manusia. Apalagi kita orang-orang yang percaya, yang hidup pada zaman sekarang ini. Betapa beruntungnya kita bahwa Allah terus menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ia tidak menyimpan dendam, tetapi ia mengampuni. Ia tidak menaruh amarah kepada kita, tetapi memaafkan. Kita sungguh adalah orang-orang yang beruntung. Bahkan sebelum kita berbuat dosa, pengampunan kasih setia dari Allah telah dinyatakan kepada kita. Satu kali karya Allah yang luar biasa lewat pengorbanan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari segala dosa dan hukuman. Jadi ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang beruntung memperoleh kasih karunia Tuhan, memiliki Tuhan yang begitu besar kasih-Nya atas kehidupan kita. Lalu kalau kita orang beruntung, maka apa yang perlu kita lakukan? Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah orang-orang yang beruntung, maka sebagai tindak lanjut dari rasa sukacita, dari rasa kita sangat beruntung itu adalah kita hidup setia bersama dengan Tuhan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita hidup berserah kepada Tuhan. Ini yang patut kita lakukan jikalau kita merasa sebagai orang-orang yang beruntung, sebagai orang-orang yang memperoleh kemurahan, sebagai orang-orang yang memperoleh kasih. Jadi mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, jangan menyerahkan diri kepada kuasa dunia ini. Karena tidak akan seberuntung ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang ditawarkan dunia ini fana, hanya sesaat saja dia memberikan rasa keberuntungan, tetapi selamanya dia akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu ibu bapak, mari kita mengandalkan Tuhan, mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Keberuntungan juga memotivasi kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ini yang kedua, memotivasi kita untuk terus bersyukur. Ya, bersyukur tidak hanya dalam ketika sukacita, ketika ulang tahun, ketika sehat, ketika sukses, ketika berhasil, tetapi bersyukur di dalam segala hal. Karena apa? Karena di dalam duka cita, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, sesungguhnya di sana kasih setia Tuhan itu lebih besar bagi kita.
yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hanya saja terkadang kita melihat dari sisi masalahnya, persoalannya, kesulitannya yang begitu besar. Kita tidak melihat bahwa kesulitan, persoalan itu kita bisa bertahan di sana karena ada kekuatan dari Tuhan, karena ada hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang kita lihat masalahnya, bukan kita lihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita pikir Tuhan tidak campur tangan dalam hidup kita. Ibu bapak, kalau kita tahu, kita merasa beruntung memiliki Allah yang setia, memiliki Allah yang penuh pengampunan, maka bersyukurlah walaupun kita ada dalam keadaan sulit. Bersyukurlah walau kita berada dalam keadaan penuh pergumulan. Karena tanpa Tuhan maka kita tidak akan dapat bertahan menghadapi pergumulan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, ketika kita merasa beruntung memiliki Tuhan seperti Tuhan kita, ini mengajak kita untuk setia melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengajak kita untuk sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita sungguh-sungguh merasa beruntung. Karena ketika orang yang merasa beruntung, maka dia tahu bahwa yang diperbuat Allahnya itu bukanlah untuk membinasakan, tetapi yang diperbuat Allah adalah untuk kebaikan. Maka apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang disampaikan Allah lewat firman-Nya, kita percaya itu semua akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya adalah orang-orang yang beruntung karena kita memiliki Allah yang setia, kita memiliki Allah yang penuh pengampunan, kita memiliki Allah yang penuh dengan kemurahan. Marilah kita jalani hidup kita bersama-sama dengan Allah yang begitu baik bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita menyambut berita firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 bait yang pertama. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita
Satukan hati dan pikiran kita, kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih ya Allah, karena Engkau bersedia menjadi Allah kami. Karena Engkau bersedia mengampuni kami. Engkau bersedia memaafkan segala kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau begitu peduli dengan kehidupan kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, di tengah keterbatasan kami, Tuhan memberi kami hikmat sehingga perjumpaan ibadah kami tetap dapat kami lakukan lewat ibadah virtual. Dan kami yakin dan percaya juga bahwa Tuhan juga hadir di dalam ibadah virtual ini. Tuhan juga menuntun ibadah virtual ini. Karena itu ya Bapa, sungguh kami memiliki Tuhan yang begitu baik. Kami menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Biarlah dengan segala kebaikan Tuhan yang telah kami hayati, kami nikmati di dalam kehidupan kami, kami semakin setia dan taat hidup di dalam Tuhan. Kami hidup dengan penuh syukur dan kami hidup dalam penyerahan diri, kepasrahan penuh kepada rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kalau lewat firman-Mu Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau memberikan keselamatan bagi kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan. Dan malam ini dalam pengharapan kami, dalam keyakinan kami akan kuasa-Mu ya Bapa, kami serahkan diri kami, pribadi lepas pribadi, yang malam hari ini datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, rumah tangga lepas rumah tangga, yang datang menghadap hadirat-Mu yang kudus malam hari ini. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan akan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Secara khusus kami serahkan juga keluarga Bapak Mulyadi, keluarga Ibu Sri Wahyuni, keluarga Ibu Tarno, keluarga Ibu Roslin Sugondo, keluarga Ibu Diah Ayu, keluarga Ibu Pinangkaan. Hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan juga kehidupan rumah tangga kami. Tuntunlah, bimbinglah setiap anggota keluarga kami untuk terus setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Agar rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak-Mu ini ya Tuhan, boleh melewati berbagai tantangan pergumulan dan boleh bersyukur atas segala karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan malam hari ini juga kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Bapak Soekarto, Saudara Daniel Ferry Tri Pranoto, Ibu Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Oma Rika Supali, Ibu Nur Timor Paidongan, Ibu Dins Hardia Hartioso, Ibu Sri Rahayu, Bapak Agus Sono, Bapak Kristanto Seno Utomo, Bapak Andreas Joko Suranto, Bapak Didi Rinto Prihadi, Ibu Kartini, Ibu Titin Retno Setianingrum, Ibu Magdalena S. Bundariah, Bapak Mujio, Bapak Sukoyo, Bapak Harto Pawiro, Bapak Citro Pawiro, Bapak Adam Wiro Suwito, Ibu Tukiran, Ibu Lasmini, Ibu Kusmiati, Ibu Mardiah. Kekasih-kekasih kami ini Tuhan terbaring lemah karena sakit,
karena usia lanjut. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu akan menguatkan dan terus meneguhkan iman percaya mereka. Tidak saja mereka, tetapi keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua, adik kakak yang setia menjaga, merawat dan menopang mereka. Juga Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga kekuatan Tuhan sajalah yang senantiasa boleh mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga menyerahkan kepadamu pelayanan kami, ibadah keluarga virtual, agar kiranya Tuhan tetap berikan kami sebagai pelayan semangat untuk melayani, sukacita untuk melaksanakan tugas tanggung jawab, dan seluruh jemaat juga diberikan sukacita dalam ikut ambil bagian dalam ibadah keluarga virtual ini. Juga ibadah minggu, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, agar ibadah minggu juga boleh tetap dilaksanakan dan ibadah minggu boleh terus berjalan dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi kota Surakarta. Kami bersyukur bahwa di kota Surakarta maupun Solo Raya, dalam penilaian pemerintah pusat boleh ada di level 3 PPKM saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada seluruh masyarakat yang ada di Solo Raya ini untuk menerapkan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh dan juga berusaha untuk menjaga dirinya tidak terpapar virus corona maupun menulari orang lain. Kami percaya Tuhan semuanya karena hikmat Tuhan, sehingga kami pun jemaat-Mu yang ada di tempat ini menjadi bagian dari proses itu semua. Kiranya Tuhan terus memberikan kami hikmat warga di Solo Raya ini, sehingga kami terus mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga level PPKM kami bisa terus mengalami penurunan. Jumlah pasien yang terpapar juga akan terus berkurang dan kondisi situasi semakin sehat, sehingga kami terus bisa beraktivitas dengan baik. Yang bekerja dapat kembali bekerja, yang berusaha dapat kembali membuka usahanya, dan peribadahan kami juga boleh terus berlanjut. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan ya Allah ke dalam tangan-Mu Solo Raya, wilayah kami ini Solo Raya. Tuhan berkati, khususnya bagi para pemimpin, baik Pak Wali Kota bersama dengan bupati-bupati yang ada. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemerintah. Dan kami sebagai masyarakat terus mendukung upaya baik yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan pelayanan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bahwa jemaat-Mu senantiasa diberikan semangat dan sukacita untuk menopang pelayanan yang ada. Lewat persembahan persepuluhan, lewat persembahan syukur, kolekte ibadah, aksi 2000 dan berbagai persembahan lainnya. Biarlah lewat semuanya itu Tuhan yang Tuhan kuduskan, itu menjadi berkat untuk penata layanan yang ada dalam jemaat-Mu di sini. Dan biarlah apa yang boleh diberikan dengan sukacita itu tidak akan menjadi kekurangan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Dan kami mohon berkenanlah Tuhan mendengarkan seruan doa kami, karena semua doa ini Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Dan syukur kita ini kita nyatakan dengan mengumpulkan persembahan. Biarlah masing-masing orang memberi dengan sukacita dan sukarela seturut sesuai dengan berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudari-saudara, kita akan memberi persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 433, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Inilah yang kami berikan kepadamu Bapa, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami kaya. Kami memberi karena Bapa telah lebih dahulu memberi kepada kami. Bapa memberikan pengampunan, Bapa memberikan keselamatan, dan Bapa memberikan kehidupan. Bapa mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Bapa telah memberi begitu banyak dalam hidup kami. Tetapi inilah yang dapat kami berikan, kiranya Bapa kuduskan, sehingga pemberian kami ini dapat dipergunakan dengan baik, dapat dikelola dengan sungguh-sungguh bagi pekerjaan memuliakan namamu di Jemaat Penabur Surakarta dan di tengah-tengah dunia. Demi Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah dari ruang virtual ini, saya mau menyampaikan pertama bahwa kita bersyukur bahwa level PPKM di Solo Raya ini turun ke level 3. Artinya situasi jauh lebih baik. Saya percaya semua karena campur tangan Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan, juga kesungguhan untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, sehingga jumlah masyarakat yang terpapar berkurang dan jumlah yang meninggal juga mengalami penurunan. Jadi semua karena campur tangan Tuhan. Namun demikian, saya tetap mengharapkan dan menghimbau kita semua untuk tidak menjadi lengah dengan diturunkannya level PPKM kita saat ini. Tapi mari kita justru semakin waspada dan tetap menjaga diri kita masing-masing agar kita tidak menularkan ataupun kita tidak terpapar. Ya, kita tetap berdoa, kita tetap minta hikmat Tuhan
agar Tuhan menaungi kita, menjaga kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang meneruskan atau menerima virus corona. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa walaupun level PPKM diturunkan ke level 3, namun ternyata berdasarkan surat edaran wali kota, jumlah kehadiran ibadah tetap di angka 50 orang. Jadi saya kembali menghimbau ibu bapak sekalian agar kita tetap mengambil waktu untuk bisa beribadah baik di rumah maupun di gereja, dan di gereja tetap 50 orang. Karena itu saya harap ibu bapak dapat mendaftarkan diri sebelum ikut beribadah di gereja, sehingga kita bisa menjaga ketertiban ibadah kita sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Jadi mohon pengertian, mohon kerjasama, mohon dukungan dari kita semua warga jemaat penabur. Ya, apalagi kita adalah gereja yang ada di tengah-tengah kota. Di sebelah kiri kita di sana kan wali kota, kantor wali kota. Sehingga kita perlu untuk memperhatikan hal ini, sehingga tidak menimbulkan kesan kita melanggar PPKM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Ya, kita bersyukur kita bisa beribadah di gereja, tapi kita juga tetap harus taat pada aturan yang berlaku. Jadi itu yang mau saya sampaikan malam hari ini kepada kita sekalian untuk menjadi perhatian. Demikian warta singkat malam ini. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 396, baitnya yang ketiga. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menuntun kehidupan kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.